Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita akan belajar kali ini pelajaran matematika. Ini pembelajaran yang ke-12 ya. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bentuk desimal. Penaksiran penjumlahan dan pengurangan bentuk desimal dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan menggunakan desimal acuan 0, 0,5 atau 1. Berikut desimal acuan pada garis bilangan. Nah, ini perhatikan anak-anak garis bilangan ya. Ada di situ 0, 0,25, 0,50 atau 0,5, 0,75 dan 1. Berikut aturan yang harus diperhatikan. Bila bilangan desimalnya kurang dari 0,25, kurang 0,25 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi dari 0 sampai di bawah 0,25, 0,25 yaitu 0,24 ya. Jadi dari 0 sampai 0,24 itu dibulatkan ke bawah menjadi 0. Bilangan desimal lebih dari atau sama dengan 0,25. Jadi bilangan desimal mulai dari 0,25 atau lebih dari 0,25 sampai dengan 0,50 dibulatkan ke atas menjadi 0,5 atau 0,50. Bilangan desimal antara 0,50 dan 0,75 dibulatkan ke bawah menjadi 0,5 atau 0,50. Jadi dari 0, di antara 0,50 berarti itu ya di antara 0,50 berarti di antara 0,50 itu 0,50 lebih sampai di bawah 0,75. Jadi contohnya 0,51 sampai 0,74 seperti itu dibulatkan ke bawah menjadi 0,5 atau 0,50. Bilangan desimal lebih dari atau sama dengan 0,75 sampai 1 dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi dari 0,75 sampai ke 0,99 itu dibulatkan menjadi 1. Setelah dilakukan pendekatan bilangan desimal, kemudian jumlahkan atau kurangkan hasil pendekatan bilangan desimal tersebut. Contoh, taksir hasil penjumlahan 0,90 tambah 2,46. Jawabannya ya kita bulatkan dulu ya anak-anak. 0,90 itu kan berarti di atas 0,75. Berarti 0,93 itu mendekati 1. Nah, kemudian perhatikan bentuk desimal 2,46. Nah, 2,46. Letak 0,46 pada garis bilangan itu mendekati 0,5. Ya. Jadi itu dari di atas 0,25 sampai 0,50 itu kan mendekati 0,5. Jadi letak 0,46 pada garis bilangan mendekati 0,5. Jadi 2,46 mendekati 2,5. Mengapa? Karena tadi kan 0,46 itu kan mendekati 0,5. Lalu itu kan ada 2 di situ, 2. Jadi 0,5 ditambah 2 sama dengan 2,5. Jumlahkan kedua bentuk desimal yang telah dibulatkan. Nah, sekarang dijumlahkan ya anak-anak. 0,93 tambah 2,46 itu kan menjadi 1. 0,93 menjadi 1 tambah 2,46 itu kan menjadi 2,5.
sama dengan jumlahkan 3,5. Jadi taksiran hasil penjumlahan 0,93 tambah 2,46 sama dengan 3,5. Contoh yang kedua. Taksirlah hasil pengurangan 7,25 kurang 3,61. Jawabannya, perhatikan dulu bentuk desimal 7,25. Letak 0,25 pada garis bilangan itu mendekati 0,5. Jadi 7,25 itu mendekati 7,5. Mengapa? Karena 0,5 ditambah 7 sama dengan 7,5. Terus kemudian perhatikan bentuk desimal 3,61. Nah, letak 0,61 itu kalau pada garis bilangan itu kan mendekati 0,5 ya anak-anak ya. Ya. Jadi 3,61 mendekati 3,5. Itu dari mana itu 3,5? Ya, tadi kan 0,61 itu kan mendekati 0,5. Jadi 0,5 ditambah 3 sama dengan 3,5. Kurangkan kedua bentuk desimal yang telah dibulatkan. 7,25 kurang 3,61 itu kan menjadi 7,5 kurang 3,5 sama dengan 4. Jadi taksiran hasil pengurangan 7,25 kurang 3,61 sama dengan 4. Selanjutnya, kalau tadi itu penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bentuk desimal. Nah, ini penaksiran hasil perkalian atau pembagian bentuk desimal. Penaksiran hasil perkalian atau pembagian bentuk desimal dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan bilangan desimal. Berikut aturan pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat. Jadi ini aturannya ya anak-anak. Jika angka desimal pada letak persepuluhan kurang dari 5 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Mengapa dibulatkan menjadi 0? Kalau yang di belakang koma itu dia 1, 2, 3, 4 berarti itu kan itu di bawah 5 atau kurang 5. Itu dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, jika angka desimal pada letak persepuluhan lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas menjadi 1. Setelah dilakukan pembulatan bilangan desimal, kemudian dilakukan pengerjaan perkalian atau pembagian. Contoh, taksirlah hasil dari 4,8 kali 7,2. Jawabannya 4,8 dibulatkan dulu ya. Jadi 4,8 itu dibulatkan menjadi 5 karena yang di belakang koma itu kan 5 ke atas bilangannya. Jadi bulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, 4 itu bertambah 1 menjadi 5. 7,2 dibulatkan menjadi 7. Mengapa? Karena bilangan yang ada di belakang koma itu di bawah 5 atau kurang dari 5. Jadi itu jadi 0 ya. Jadi 7,2 dibulatkan menjadi 7. 4,8 kali 7,2 itu kan menjadi 4,8 menjadi 5. 7,2 menjadi 7 tadi. Jadi 5 dikali 7 sama dengan 35. Jadi hasil dari 4,8 kali 7,2 adalah 35. Contoh yang kedua, taksirlah hasil dari 12,1 bagi 3,6. Jawabannya dibulatkan dulu ya anak-anak. 12,1 dibulatkan menjadi 12. Ya, yang di belakang koma itu kan kurang dari 5 atau di bawah 5. Sehingga dibulatkan menjadi 12.
3,6 dibulatkan menjadi 4. Karena angka yang di belakang koma itu kan 5 ke atas atau lebih dari 5. 12,1 bagi 3,6 menjadi 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi hasil dari 12,1 bagi 3,6 adalah 3. Ya, jadi anak-anak seperti itu materi penjelasan dari Ibu Guru. Ya, nanti anak-anak juga bisa lihat di buku LKS Matematika ya, kalau kurang jelas. Nah, Ibu Guru berharap ini dipelajari, diperhatikan. Terus nanti anak-anak untuk selanjutnya anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Ibu Guru buat ya, lembaran tugas. Nah, anak-anak mengerjakannya seperti materi yang sudah diajarkan. Bukan dikerjakan asal maunya saja ini tuh. Lihat caranya bagaimana. Lihat di materi yang Ibu Guru bagi ini dan juga lihat di buku LKS. Ya, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.